Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai manajemen PT Indofood. Kami yang beranggotakan saya Cynthia Margaret dan teman saya Nia Nazwa, Jeffrey, Patria Putriananta, Jonathan, dan juga Hafiz. Materi yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama, apa itu PT Indofood, dan yang kedua adalah manajemen yang dipakai oleh PT Indofood. PT Indofood sukses makmur, TBK, Food Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pangan yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tahun 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Lalu perusahaan ini mengganti nama ke Indofood Sukses Makmur pada 5 Februari 1994. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Asia, Australia, dan Eropa. Manajemen yang dipakai PT Indofood. Manajemen strategi. Manajemen strategi bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dari semua aktivitas yang dilakukan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Manajemen strategi pada PT Indofood dalam upaya mengembangkan kesuksesan dari PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan mengupayakan keberhasilan dan keefektifan promosi dengan menggunakan media sosial sebagai jembatan perantara kepada konsumen dan juga melalui gerai retail-retailnya. 1. Pengembangan program promosi. Pengembangan program seperti program promosi beli sekian barang dapat sekian barang merupakan salah satu langkah awal perusahaan dalam mempromosikan PT Indofood Sukses Makmur. 2. Menghasilkan produk. Dengan menghasilkan produk baru atau varian-varian baru dengan variasi harga yang berbeda, guna untuk meliputi konsumen kelas bawah, menengah, dan atas. Hal ini dilakukan agar semua lapisan kelas masyarakat mampu menikmati produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur. 3. Menciptakan produk. Menciptakan produk yang memiliki nilai tambah baru juga dapat menjadi daya tarik kepada konsumen untuk membeli produk dari PT Indofood Sukses dan Makmur. Pada proses ini juga dilakukan peningkatan kualitas produk dengan harapan mempertahankan ketertarikan masyarakat dengan menciptakan produk yang standar. 4. Membangun jaringan. Dengan memperluas jaringan perusahaan ke seluruh penjuru tanah air juga dapat memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas. Melalui penerapan strategi ini dapat meningkatkan peningkatan kesadaran merek pada seluruh penjuru Indonesia. Pada penerapan strategi ini juga dapat menyebabkan karena kerjasama antara berbagi perusahaan di Indonesia yang dapat menghasilkan produk yang lebih bervariasi. Iya, manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan menggawe kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Manajemen proyek pada PT Indofood yang pertama adalah fase inisiasi atau initiation, adalah untuk mengembangkan rencana dan penilaian risiko tingkat tinggi atau high level plan and risk assessment untuk proyek yang diusulkan dan menyiapkan informasi untuk portofolio menilai kelayakan strategis proyek. Yang kedua adalah fase perencanaan atau planning, adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer dalam fungsi perencanaan harus mengkaji dan mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan karena ini adalah langkah awal yang bisa berpengaruh secara total dalam perusahaan ke depannya. Ada beberapa fase perencanaan. Yang pertama yaitu menetapkan arah tujuan dan target bisnis. Indofood berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimoin industri makanan.
lalu menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Produk yang pertama adalah product planning atau PP atau perencanaan produksi menggunakan SAP Indofood. Yang kedua, cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya. Membuat ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Yang ketiga, setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk mereka sehingga akan selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian dari mie instan. Yang keempat, harus menjaga agar tersedia di gudang seminimal mungkin. Yang kelima, dari perencanaan dan kontrol produksi melalui kebutuhan peramalan dan intelijensi bisnis. Indofood mempercayakan SAP R-3 sebagai solusi ERP SAP Advanced Planner and Optimizer, sebagai solusi supply chain management dan MyASAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Yang keenam, IBM e-Series sebagai platform hardware yang digunakan. Yang ketujuh, e-Series merupakan keamanan, scalability, dan efisiensi biaya dalam mendukung SAP dan membantu perusahaan Indofood memaksimalisasi nilai dari solusi SAP. Lalu yang ketiga ada menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Perusahaan Indofood akan mengoptimalkan sumber daya yang unggul dengan pemberian pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap jabatan, mulai dari tingkat jabatan operatif yang bersifat teknis hingga tingkat yang lebih tinggi dan bersifat kompetensi, manajerial, dan leadership. Membangun kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan secara strategis dan sinergis. Yang keempat ada menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Dalam mendukung kesuksesan dan kesinambungan perseroan perusahaan Indofood menetapkan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu strategi dan kunci utama menuju kesuksesan kinerja. Yang kedua, setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi terbaik demi keberhasilan tidak hanya perusahaan tetapi juga bangsa. Yang ketiga, seluruh bagian SDM sangat diperhitungkan pengembangannya. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja bertalenta yang merupakan tenaga ahli yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. 3. Fase pelaksanaan atau eksekusi adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mengalokasikan sumber daya, menyusun, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. 1. Tahap mixing atau pencampuran. Kedua, tahap pressing atau pengepresan. 3. Tahap slittling atau pembentukan untaian. 4. Tahap stream pengukusan. 5. Tahap cutting dan folder atau pemotongan dan pencetakan. 5. Tahap frying atau penggorengan. 8. Tahap cooling atau pendinginan. 9. Tahap packing atau pengemasan. 10. Tahap pemasaran produk. Manajer keuangan yang bertugas dan bertanggung jawab. Manajer keuangan yang bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, menyiapkan budget dan planning atau AOP untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. 2. Personalia atau branch personal manager yang bertugas mengarahkan dan mengendalikan kegiatan kepersonaliaan yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum. 3. Manajer pemasaran atau Area Sales and Promotion Manager yang bertugas untuk mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran. Dan tugas penjualan dan pemimpin produk menyiapkan rencana penjualan dan permintaan produk, merencanakan dan membuat rancangan promosi, serta membuat rencana penjualan dan permintaan produk. 4. Purchasing Office
yang bertugas untuk mengendalikan aktivitas pembelian, memasukkan dokumen dikirim ke pemasok atau serta mengevaluasi pemasok yang telah ditetapkan. C. Merekrut, menyeleksi, dan melakukan pelatihan serta pengembangan tenaga kerja. 4. Fase pengendalian atau controlling adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. A. Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. 1. Memberikan imbalan jasa upah atau gaji yang layak dan tempat waktu kerja karyawan. 2. Memberikan tugas pekerjaan yang jelas, adil, dan sesuai dengan bidang atau keahlian dan keterampilan dan kemampuan 3. Memberi intensif atau penghasilan tambahan berupa honor, tunjangan, hadiah, dan sebagainya kepada karyawan berdasarkan prestasi dan hasil kerjanya. 5. Mendorong dan membantu setiap karyawan dalam pengembangan karir melalui tugas belajar diklat, pendaftaran, magang, dan sebagainya, yang selanjutnya dilakukan promosi jabatan. B. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. 1. Menjalin hubungan baik dengan karyawan. 2. Menawarkan jenjang karir dan promosi jabatan sebagai stimulasi untuk memicu kemampuan setiap karyawan mengembangkan diri demi memajukan perusahaan. 3. Mengadakan training untuk karyawan setiap bulan atau dalam kurun waktu tertentu. C. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. 1. PT Indofood memberikan kesempatan cabang-cabangnya untuk mengajukan anggaran setiap 4 bulan ke kantor pusat Jakarta untuk selanjutnya dianalisis oleh perusahaan induk. 2. PT Indofood mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan mendirikan pabrik 2. 3. Pabrik manajemen telah menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang dilakukan oleh top manajemen dan organisasi P2K3. Selanjutnya, lima, fase penutup atau closing. Adanya upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. A. Mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah dilakukan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk masih memiliki jumlah amunisi untuk menopang penguatan kinerja keuangan ke depan. Salah satunya adalah ekspektasi membaiknya tingkat permintaan pasar dalam negeri. Seiring dukungan kebijakan pemerintah untuk masyarakat dalam sedangkan ruang penopang pertumbuhan jualan susu olahan perseroan ditopang atas peningkatan populasi produktif Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang bertumbuh dan besar bisa menjadi faktor penguat permintaan susu olahan ke depan. Melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada produk Indomie yang diproduksi mengandung zat berbahaya dari bahan kosmetik yaitu metli dan parahidroksibenzoat dan benzoik asid atau asam benzoat. Kasus suap dan korupsi yang dilakukan manajemen PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang didomisili di Purwakarta, Jawa Barat
C. Memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. Kasus suap dan korupsi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sedang diusut oleh KPK. Manajemen operasional. Manajemen operasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya, atau baik manusia maupun alat-alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Satu produksi dalam aktivitas produksinya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk selalu berpegang pada komitmennya untuk menghasilkan produk yang mengedepankan aspek kesegaran, kandungan gizi, higienis, rasa, kualitas, aman, dan halal dalam setiap produknya untuk menjamin mutu produk selalu prima bagi konsumennya. Aktivitas produksi perusahaan meliputi 1. Pengelolaan bahan baku. PT Indofood Sukses Makmur memiliki beberapa unit bisnis yang memproduksi berbagai macam produk makanan dan minuman kemasan seperti mie instan, Indomie, tepung terigu Bogasari, keripik Shaito Light, dan sebagainya. Setiap jenis produk tentu memerlukan bahan baku yang berbeda. Misalnya produk Indomie membutuhkan bahan dasar berupa tepung terigu, air, perisa, dan minyak. Sementara Chaitato Light memiliki bahan baku kentang, minyak, gandum, susu, dan perisa. Maka dari itu, untuk menunjang setiap aktivitas produksinya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki jaringan pengadaan bahan baku yang luas dari dalam maupun luar negeri. Peran dan pengolahan bahan baku. Bahan baku yang dikumpulkan kemudian melalui proses pencampuran, mixing, sesuai takaran dan pengolahan dari jenis produk yang akan dihasilkan. Misalnya, untuk produk Indomie maka perlu melalui proses mixing, pressing, slitting, steaming, cutting, frying, dan cooling. Laras 2023. Pada tahapan mixing dilakukan pencampuran pada bahan yang dibutuhkan sesuai. Lalu diaduk untuk mendapatkan adonan yang rata dan dengan tingkat kadar air dalam adonan sebanyak 32 hingga 34%. Adonan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mie pressing sehingga terbentuk lembaran adonan setebal 1,12 hingga 1,18 mm yang selanjutnya akan dibentuk menjadi gelombang mie secara merata, slitting. Uraian mie tersebut berlanjut pada proses pengukusan steaming selama 2 menit dalam suhu pemanas kurang lebih 65 oC. Untuk membuat mie yang semulanya mentah menjadi mie bersifat padat. Setelah itu mie lalu akan melalui proses pencetakan, penggorengan, dan pendinginan untuk mengurangi kadar air sehingga membuat mie menjadi lebih kaku dan awet. Pengemasan. Setelah proses pengolahan produk, langkah selanjutnya adalah mengemas produk ke dalam kemasan yang sesuai. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki berbagai jenis kemasan, di antaranya bungkusan plastik, contoh Indomie, kaleng, contoh krimer kental manis, Capenak, botol, contoh Ocha, dan kemasan karton. Pemasan tersebut dilakukan secara otomatis oleh mesin yang diawasi langsung oleh sumber daya manusia. Pengawetan dan pengepakan. Produk yang telah dikemas kemudian diawetkan dan di-packaging ke dalam kotak karton dan kemasan lainnya untuk didistribusikan. Proses pengawetan dan pengepakan dilakukan untuk meningkatkan umur simpan dan menjaga daya tahan produk secara maksimal. Dengan pengawetan dan pengepakan yang sesuai standar, PT Indofood Sukses Makmur dapat memproduksi produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan mengurangi risiko kerusakan produk dan pengurangan mutu ketika proses distribusi dan atau dalam penyimpanan. Penyimpanan produk harus sesuai dengan syarat penyimpanan masing-masing produk, misalnya kelembapan udara dan suhu ruangan.
distribusi. Pada tahapan ini, produk yang disimpan dalam warehouse perusahaan didistribusikan ke warehouse distributor yang berada di berbagai wilayah yang selanjutnya disalurkan lagi ke supermarket, minimarket, toko retail, pasar, dan warung. Distributor PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kendaraan operasional yang mengantarkan produknya. Selain itu, perusahaan juga mencakup penjualan melalui e-commerce, Tokopedia, Indofood Official Store, dan Shopee at Indofood Official Shop. Sehingga saluran distribusi Indofood dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen dan tidak langsung dari produsen, wholesaler, retailer, dan konsumen. Di pasar internasional, pabrik PT Indofood Sukses Makmur Tbk tersebar di Nigeria, Arab, Saudi, Mesir, Turki, dan Suriah. Ini dilakukan agar produk yang dihasilkan dapat didistribusikan ke wilayah sekitar dalam kondisi yang lebih baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.